Hai guys, berjumpa lagi dengan kita Media Center Korwil. Nah, di sini kita bakal ngobrol-ngobrol kepo-kepo tipis sama narasumber yang udah hadir di Provinsi Jambi. Beliau nih bukan lagi sosok yang asing untuk kita semua ya guys ya, terutama untuk teman-teman yang sudah mengenal dunia karhutla seperti itu. Mungkin langsung saja kita sapa narasumber yang sudah hadir di sini yang istimewa tetap membahana ini ya guys ya. Selamat pagi Ibu Ani Susanti Ariati Eshut MSI Kasubdit Pencegahan Karhutla Direktorat Pengendalian Karhutla. Gimana Bu? Sehat Bu? Selamat pagi Mbak Vivi. Iya, pagi, Bu. Selamat pagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah saya sehat. Senang sekali bisa bareng-bareng Mbak Vivi untuk kita ngobrol-ngobrol santai ya. Iya, santai ya Bu. Kita nggak main serius lah. Ya, soal karhutla dan yang lain-lain barangkali yang terkait dengan lingkungan hidup. Terkait pribadi boleh lah ya Bu? Boleh. Nggak apa-apa kan Bu? Nggak Kita pengen apa-apa. tahu kepribadian Ibu Ani seperti Iya, apa. barangkali berkepribadian ganda. Nah, katanya pengen tahu kepribadian. Iya, kalau di mana-mana kan mungkin Bu Anis kelihatan serius gitu kan. Kita di sini pengen coba mengenal Bu Anis lebih santai seperti itu ya Bu ya mungkin. Monggo silakan. Iya. Saya memang orang paling serius. Serius Bu? Ya, kalau ditanya di Direktorat PKHL, tanyakan saja siapa orang paling serius di Direktorat PKHL. Ibu Anis. Pasti jawabannya bukan saya. Kena deh. Aku selalu serius berarti ini tadi ya. Bu, alhamdulillah Ibu dalam kondisi sehat. Kan sekarang ini lagi masa pandemi COVID nih. Ya, Ada kemarin kan beberapa kasus teman-teman di Manggala kan ada yang positif. ya. Tapi alhamdulillah Bu Anis sampai sekarang enggak lah ya Bu ya. Itu Alhamdulillah. tips and triknya apa sih Bu? Mungkin teman-teman pengen tahu nih biar tetap energik dan cihui gitu Bu. Jadi tentu saja kita harus sangat mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19 ya, Iya. yang sudah menjadi standar dari WHO dan pemerintah kita juga. Iya. Utamanya tentu saja memakai masker, menghindari kerumunan, kemudian juga sering-sering melakukan pembersihan tangan, entah itu dengan air dan sabun ataupun hand sanitizer seperti itu. Kemudian juga yang lain-lain tentu saja olahraga tetap. Ibu olahraga apa Bu? sebisa Kalau rutin. saya sih olahraganya ngunyah ya. Tapi itu emang ini ya. Olahraga saya sangat sederhana, hanya jalan pagi, biasanya di Arboretum di Manggala. Sudah pernah belum ya ke Gedung Manggala? Udah pernah. Udah pernah ya. Iya, Alhamdulillah pernah. kalau gitu ya, bisa Iya. membayangkan. Jadi ada Arboretum, Iya. di situ ada trek, biasanya saya jalan pagi sampai 30 menit. Kemudian mandi kalau sempat. Mandi di Arboretum. Ya enggak, mandi dari kamar mandi sebentar, kemudian mulai beraktivitas seperti itu. Atau kalau tidak sempat juga, saya sempatkan misalnya di Sabtu atau Minggu di rumah jalan hanya keliling kompleks seperti itu. Tapi walaupun weekend tetap ya Bu ya di rumah Ya. jalan kayak gitu. Kalau enggak ya nyuci baju, ngepel dan lain-lain bentuk bagian dari olahraga. Kemudian selain olahraga juga harus olah jiwa kan ya, olah pikir. Iya. Saya biasanya Iya sih. ini aja. Nonton YouTube yang ringan-ringan, yang lucu-lucu, itu juga bisa gitu. jadi mood booster. Nonton film Atau- nggak Bu? Film belakangan enggak ya, belakangan enggak nonton film. Kan bioskop juga nggak ada yang ada. Atau Netflix gitu mungkin Ya, ada. saya enggak. Kemudian juga biasanya kalau bosan dengan lingkungan kerja, ya begini. Kalau saya misalnya ditugaskan berkunjung atau bertugas ya ke Daops, ke balai. Ya, interaksi dengan teman-teman seperti ini juga menjadi sesuatu yang bisa membuat saya fresh lah seperti itu ya, lepas sebentar dari rutinitas kantor. Dan juga misalnya ketemu dengan rekan-rekan lain di Manggala, tapi bukan di lingkup PKHL seperti itu. Jadi Iya. ya barangkali ada hal-hal di luar PKHL yang perlu kita juga tahu inputnya atau update-nya seperti itu. Selain untuk jaga silaturahmi juga mungkin bisa mempermudah menambah relasi seperti itu ya Bu ya. betul. Seperti itu. Iya. Kalau Ibu termasuk yang ketat sekali atau yang parno kayak gitu atau ya santai aja gitu Bu? Terkait. Dulu awal-awal yang termasuk Sempat ya, Bu, ya? karena kan situasinya seperti apa ya? Apa tuh? Situasinya seperti menakutkan begitu ya. Jalanan tiba-tiba jadi sepi, warung-warung tidak ada yang buka. Kemudian ini tuh penyakit apa yang obatnya belum ditemukan, Iya, tapi benar. nggak ada. Cuma lama-lama ya udahlah dijalani aja lah ya. Iya. Yakin suatu saat ada perbaikan, ya sudah begitu saja. Iya ya. Yang penting kita udah berusaha lah ya Bu Ya. ya. Nanti
terserahlah, kita tawakal seperti itu. Ya, Betul. pokoknya ikhtiarnya dilakukan tetap seperti itu. Misalnya juga kalau di Direktorat PKHL kebetulan kita punya program rutin ya, Iya. tes PCR sebulan itu bisa sampai 2 kali seperti itu. Sebulan 2 kali. Ya, itu merupakan salah satu ikhtiar kita untuk menjaga kesehatan, untuk mengetahui apakah pegawai ada yang sakit, nanti seperti apa tindak lanjutnya seperti itu. Ya, tapi kalau untuk vaksinasi semuanya udah ya Bu ya? Ya, alhamdulillah kita semua sudah melaksanakan vaksin. Bukan semua sih ya, sebetulnya sebagian besar. Karena kan seperti tadi disampaikan Mbak Vivi, memang ada rekan-rekan kita yang akhirnya terkena COVID dan kebetulan belum bisa menjalani vaksinasi. Karena ada persyaratan-persyaratan tertentu yang memang belum dibolehkan vaksinasi dalam jangka waktu dekat dari saat yang bersangkutan terkena COVID-19. Iya benar-benar. Pandemi ini agak gimana ya Bu ya, kalau mau disepelekan juga enggak mungkin. Jangan Tapi kalau takut banget juga ya kita nggak bisa Ya. seperti itu ya Bu. Jadi harus pintar-pintar menyikapinya di tengah-tengah lah seperti itu ya Bu ya. Ibu kan ke Jambi ini kan dalam rangka launching patroli terpadu ya Bu ya. Tadi betul. barusan kita telah melaksanakan launching patroli terpadu teman-teman. Jadi sebagai informasi, kita Provinsi Jambi serentak mulai hari ini melaksanakan patroli terpadu dari Daop Kota Jambi, Daop Murabulian, Bukit Tempurung, Muara Tebu dan Sarolangun seperti itu. Nah Bu, mungkin sebagian teman-teman kan udah ada yang tahu patroli terpadu ya. Cuman kan ada lagi yang sebagian, apa sih bedanya patroli terpadu dengan patroli yang biasa gitu kan. Terus tujuan dari patroli terpadu itu seperti apa gitu. Mungkin bisa cerita. Ya, namanya terpadu ya, tentu beda dengan yang mandiri. Kalau yang terpadu ini kita melebatkan unsur-unsur dari kementerian atau lembaga lain. Dalam hal ini TNI Polri, kemudian juga ada masyarakat. Ada banyak hal keuntungan dari patroli terpadu ini. Jadi yang pertama itu merepresentasikan kehadiran pemerintah di tingkat tapak. Karena ada perwakilan-perwakilan antar instansi tadi, ya, dari TNI Polri, kita sendiri KLHK, kemudian juga masyarakat. Yang kedua adalah ini kan mereka langsung ditapak ya, sehingga wilayah-wilayah rawan karhutlah bisa termonitor day to day seperti itu. Kemudian juga ada laporan harian yang itu disampaikan berjenjang ya, mulai dari lapangan sampai kita di pusat, sehingga pimpinan di pusat bisa segera mengambil langkah kalau ada hal-hal yang signifikan perlu segera ditangani. Kemudian yang berikutnya adalah masyarakat kan juga dilibatkan ya, sehingga ada transfer pengetahuan kepada masyarakat. Tentu juga kita berharap ini menjadi proses pembelajaran supaya ada perubahan perilaku dari masyarakat untuk berusaha menjadi lebih baik dalam rangka pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Itu seperti itu. Kalau patroli terpadu itu Manggala Agni ya Bu ya. Ya. Manggala Agni. Jadi patroli terpadu itu timnya itu terdiri dari campuran ya Bu ya. Ya. Manggala Agni, kemudian dari masyarakat peduli api, ada dari TNI Polri seperti itu. Campuran ya Bu. Campuran. Kalau yang patroli biasa kan Manggala Agni aja. Kalau patroli terpadu ada nggak itu sinergitas dari para pihak. Betul, sinergitas dari para pihak. Bu, kita masih bahas pekerjaan tapi beda Bu. Dulu kan Ibu sempat di P3E. Ya. Habis itu pindah lagi jadi Subdirektorat Adaptasi. Ya. Nah, sekarang pindah lagi ke kebakaran. Ya. Ada tantangan tersendiri nggak sih Bu? Pindah seperti itu kan dinamis sekali gitu loh. Bagaimana Ibu menyesuaikan terkait hal tersebut Bu? Ya, kalau selaku ASN, PNS, dulu kan jadinya begitu, bersedia ditempatkan dimanapun. Jadi ya sudah, pasrah saja. Waktu ditempatkan, ya biasanya kebetulan saya dapat bidang tugasnya jauh ya, lompat. Jadi kalau berbicara perjalanan karir saya yang masih pendek sih menurut saya ya, karena baru 23 tahun. Baru 23 tahun, itu usia saya Bu. Jadi saya itu 15 tahun itu di kawasan konservasi. Dan 10 tahunnya itu mengurusi kawasan konservasi laut. Oh, sempat ke laut juga? Iya, karena bagiannya seperti itu. Jadi 10 tahun mengurusi kawasan konservasi laut, kemudian sisanya itu ke daerah ke cagar alam, kemudian ke daerah penyangga. Kemudian pindah ke kebakaran, hanya sebentar ya, 1,5 tahun. Kemudian pasca bergabung dengan LHK, saya pindah ke P3E Sumatera. Inilah tantangan yang paling saya menurut
menurut saya paling apa ya, paling tinggi ya sependek perjalanan karir saya itu, karena harus pindah provinsi, jauh dari keluarga, kemudian bidang tugas yang sangat jauh berbeda, karena itu kan dominasi XLH ya, misalnya XLH. Tapi saya ya belajar karena ditempatkan di sana. Kemudian juga kebetulan teman-teman di sana sangat mendukung, artinya saya diinput pengetahuan yang cukup sehingga dalam waktu dekat saya sudah bisa menjalani tugas itu. 3 tahun di sana, pindah lagi ke Direktorat Adaptasi. Lagi-lagi ini apa lagi nih Pak? Saya bilang. Berbeda kan Bu ini temanya. Masuk lagi ke perubahan iklim gitu kan? Apa lagi ini? Saya ingat sekali waktu baru-baru gabung LHK. Saya waktu itu masih di kebakaran ya, belum ke Pekanbaru, tapi nyaris pindah ke sana. Dengan Pak Joni, saya waktu itu kan di satu subdit, Pak Joni di seksi program, saya di seksi evaluasi. Pak Joni waktu itu menyampaikan begini, Miss, sekarang kita udah gabung LHK, kita tuh udah di Dirjen PPI. Jadi kalau kita ke UPT, kita harus menyampaikan mandat soal PPI. Ya sudah, karena sudah ditugaskan mau nggak mau. Tapi saya biasanya memang modelnya begitu. Kalau kita baca sendiri itu agak susah nangkepnya ya. Apalagi kan umur, jadi ngomongin umur. Aduh, sensor kan gitu ya. Jadi ternyata betul ya, umur 4, saya waktu itu pindah umur berapa ya? 4, barangkali mendekati 45 ya. Ketika mengalami perpindahan tugas dengan tusi yang sangat berbeda, itu ternyata perlu effort yang luar biasa. Tapi saya mengakalinya begini, dan kebetulan teman-teman di adaptasi juga sangat sangat kooperatif support gitu ya, support. Jadi saya biasanya keliling tuh ke kasubdit yang lain, lihat kasubdit sebelah, oh lagi nganggur, ketok, Mas, 2 SKS dong, saya bilang gitu. Nah, masuklah ke ruangan, diceritain lagi, oh ya udah, ntar ketok lagi sebelah, Mbak, ini nggak kosong. Nah, dah 2 SKS, ya begitu saja. Kemudian juga karena tuntutan pekerjaan ya, kita dipaksa. Saya ingat sekali tuh, 2 minggu pertama duduk di sana, dikasih tahu, Mbak tuh harus jadi narasumber di Jogja, menggantikan kasubdit yang lain lah. Saya tusi sendiri aja belum nyampe, mengganti tusi yang lain. Tapi ya sudahlah, dijalani dan alhamdulillah bisa menurut panitia. Kemudian ditelepon lagi oleh staf saya, Mbak, besok Mbak bicara lagi. Di mana lagi? Di auditorium di depan mungkin 350 orang se-Indonesia. Saya itu harus ngomong apa gitu kan? Itu berapa bulan setelah pengangkatan itu, Bu? 2 minggu. 2 minggu, luar biasa sekali ya. Ya sudah lah, yang mana bahannya? Saya bilang gitu, kamu ceritain. Udah. Oh iya, ya, oke udah. Ngobrol lah di panggung. Waduh, ini mana sepanggung sama senior-senior kan? Berapa direktur dan beberapa kasubdit yang sangat senior. Jadi kalau mereka mungkin 20 menit itu kurang berbicaranya, saya 9 menit itu cukup. Dan saya biasanya mulainya dengan bercanda aja gitu kan, karena semua pindah ke podium kan, dari ruang duduk, ruang kita meja bersama ya, panel. Kemudian satu-satu kan dipanggil tuh, ini. Giliran saya bilang begini, saya di sini saja, karena kalau saya pindah ke sana, nanti Bapak Ibu nggak lihat muka saya, ketutup sama pot, benar nggak? Nah, ya sudah, habis itu ya mulai aja bicara. Selesai acara, turun panggung kan, direktur saya Bu Tantri tepuk tangan. Ya, tapi menurut saya juga begini ya, di samping kita berupaya, memang lagi-lagi pertolongan yang Maha Kuasa, itu saja udah. Yang penting kita usaha lah, usaha ya. dulu, Pasti dibantu lah. Pasti dibantu, udah yakinnya gitu aja. Nggak mungkin mengkhianati gitulah ya. Sama begitu balik lagi ke kebakaran. Teman-teman hampir semua bilang gini, wah Mbak Anis balik lagi ya. Padahal kalaupun balik lagi, menurut saya ini bidang yang baru juga. Karena saya kan dulu hanya 1,5 tahun dan mengurusi evaluasi. Jadi apa ya, lebih banyak bukan ke teknis ya, tapi perencanaan gitu ya. Seperti itu. Oh ya sudah, ya panggil aja dulu 2 kepala seksinya cerita. Oh ya, nah ya dah paham. Tapi emang Bu Anis juga saya minum ya. Tingkat penyelesaian dirinya juga tinggi juga Bu, seperti itu kan. Mungkin itu perlu dilatih ya Bu ya, kayak gitu tuh. Iya, dan mau tidak mau ya, karena kan tuntutan ya, apalagi kalau sudah di struktural, ya mau nggak mau, karena itu melekat di jabatan, kan tidak mungkin kita diserahi tugas, diserahi jabatan baru gitu. Jabatan baru, ya mau nggak mau itu harus Ya bisa dinego ya Bu ya. Bisa dinego.
Dan untungnya Iya. saya alhamdulillahnya punya orang-orang sekeliling yang support saya. Support, Jadi iya, benar. artinya belajarnya itu masih bisa dibantu cepat oleh teman-teman sekeliling. Sekitar, iya benar. Teman-teman sekalian juga mempengaruhi sih, Bu. Yang Lingkungan. penting kan kita mau berkomunikasi, mau belajar, tidak malu bertanya, benar nggak? Iya, mau bertanya sesat di mana, Bu? Sesat selamanya. Sesat selamanya ya. Iya, Bu, ini ya Bu ya, kita bahas masalah yang mungkin akhir-akhir ini lagi banyak perbincangan. Kemarin juga KLHK ngangkat isu ini tentang kesetaraan gender ya Bu ya. Mungkin kalau sekarang better lah timbang dulu yang kata ya masih tabu ketika seorang wanita memimpin seperti itu. Pernah nggak sih Bu ngalamin pengalaman yang kurang mengenakan atau terkait diskriminasi tersebut gitu Bu? Sampai saat ini sih tidak ya. Kalau kita berbicara soal kesetaraan gender, peran laki-laki dan perempuan, kan memang sebetulnya laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Yang sama ya. Di semua bidang, mau pendidikan, sosial, budaya, juga bidang pekerjaan seperti itu. Dan sependek perjalanan karir saya, alhamdulillah saya tidak mengalami itu. Artinya saya pernah suatu saat begini, tiba-tiba dapat perintah, Mbak, berangkat kemana? Saya bilang gitu. Cagar Alam Krakatau, karena waktu itu ada isu, ada kapal tronton yang menggali pasir di Cagar Alam Krakatau. Jadi saya harus melakukan investigasi ke sana untuk menunjukkan betul atau tidak kejadian itu terjadi. Aduh, saya bilang, kapan berangkatnya? Kalau bisa sore ini. Sore ini. Terus rekan sebelah perempuan ya, ibu-ibu udah senior. Mbak Anis itu perempuan loh. Dia kan harus pulang dulu ke rumah, bawa persiapan baju dan lain-lain gitu kan. Ya udah, paling lambat besok pagi. Udah, berangkatlah ke sana. Belakangan cerita, saya waktu itu di Direktorat Konservasi Kawasan ya. Jadi harus berangkat berbarengan dengan dari Direktorat PPH. Begitu selesai dari sana, saya buat laporan, kemudian juga bertemu langsung dengan Direktur PPH, waktu itu Pak Auria. Terus Pak Aurianya bilang gini, jadi Miss, kemarin itu kita sepakat, maksudnya Direktur PPH Pak Auria dengan Pak Sony, waktu itu Direktur Kawasan Konservasi, sepakat memang harus ada tim yang berangkat mewakili dua direktorat ini. Pak Sony bilang gini ke saya, Pak Auria, staf saya yang laki-laki habis, adanya Bu Ani, kalau itu nggak apa-apa, kata Pak Auria. Kalau itu nggak apa-apa, kata saya. Saya bilang ya sudah, selesai juga pekerjaan itu kan. Jadi selama ini nggak masalah ya Bu ya, terkait kesetaraan gender ini nggak ada permasalahan yang harus. Kalau dipertanyakan ke saya tidak merasakan itu, Mbak. Iya, ya udah gitu ya, apa gitu kan? Termasuk juga waktu masuk ke kebakaran, dulu kan belum pernah ya kasusnya perempuan ya di kebakaran, pernah nggak? Coba Mas Heri yang belum. Nah, belum ada tuh. Ibu pertama. Ya, yang pertama tuh Bu Muji, karena saya kan menyusul, saya kan di Direktorat Adaptasi. Sekarang ada 2 kasubdit perempuan di Direktorat Pengendalian Kebakaran. Iya, iya Bu. Siapa tahu dengan Ibu ceritakan mungkin teman-teman kita yang di luar sana ada yang mengalami hal yang kurang mengenakan. Jadi mereka bisa termotivasi gitu kan Bu. Iya. Untuk Bu Anis aja bisa, kenapa aku enggak? Terus Bu, bukan udah lama ini tadi kan, walaupun baru 23 tahun gitu ya Bu ya. Dan sering ke lapangan. Ada pengalaman yang paling Ibu inget banget gitu, paling memorable gitu lah Bu, yang Ibu, aduh aku inget banget nih waktu di sini nih aku ya gitu, yang paling menyenangkan gitu Bu. Apa ya? Kalau saya tadi kan saya sudah sampaikan ya 15 tahun di kawasan konservasi. Jadi memang yang paling menyenangkan itu ketika kita berinteraksi dengan teman-teman di lapangan. Jadi teman-teman di lapangan ini kan luar biasa ya. Mereka lah yang paling pertama mengenali masalah, kemudian juga kadang-kadang menemukan pemecahannya. Jadi banyak kreativitas luar biasa di teman-teman di lapangan itu. Kemudian juga solidaritas dan kerelaan untuk berkorban. Iya. Jadi saya begini pernah waktu itu saya di Subdit Bina Daerah Penyangga kalau nggak salah. Jadi saya harus ke lapangan. Desanya jauh sekali di balik gunung. Saya tanya sama teman-teman di balai, kita bawa apa ke masyarakat yang mau kita temui? Kata mereka gini, Bu, bawain aja gula sama kopi, mereka senang tuh. Ya sudah, bawakan gula sama kopi, siapkan. Dah, oke. Terus Bu, di sana nanti ini ya Bu, dihidangkan sirih. Ibu bisa nggak makan? Bisa lah, saya bilang gitu kan. Sampai sana, sirih dihidangkan. Saya makan kan, karena dihidangkan menghormati tamu kan. Cuma kan orang kota ya, sotoinya keluar. Saya telan.
Orang, Bu, jangan ditelan. Oh, terus dia pengen diludahin. Oh gitu. Nanti Ibu pusing lah. Ya udahlah, diludahin seperti itu udah. Kemudian sudah diskusi, sudah ngobrol ringan dengan teman-teman yang memang harus kita lakukan pembinaan. Ayo pulang, saya bilang gitu kan. Bu, nanti dulu ini teman-teman di sini sudah nyiapkan makan siang. Makan kan tidak, kita kesini tadi udah makan. Bu, udah disiapin. Oh, iya deh. Gak enak Bu, mereka udah motong kambing dan motong ayam, bayangin itu. Biasanya sudah dia makan seperti itu. Kemudian juga di tempat yang lain begini. Seringkali tuh teman-teman kan kalau perjalanan kita dapat uang harian ya atau lumsum ya, itu kadang-kadang teman-teman itu mengorbankan lumsumnya supaya bisa memberikan sesuatu ke masyarakat yang didatangi. Seperti itu, makanya saya wah luar biasa nih teman-teman di lapangan. Kalau di pengelolaan kawasan konservasi itu kan ibarat kata nyawa jadi ancaman itu karena berhadapan langsung loh dengan perambah, perburuan liar dan lain-lain. Iya benar. Kemudian juga karhutla ya. Dan kita tidak pekerjaan-pekerjaan di lapangan ini memang luar biasa. Ancamannya banyak ya. Ya, menuntut kesiapsiagaan secara fisik, lahir batin lah. Itu kalau nggak emang dari hati nggak. Oh iya, nggak main itu Bu ya gitu tuh. Memang sih luar biasa. Makanya dulu kalau kami waktu masih di PHKA bercandanya gini, jabatannya apa? Profesinya apa? PSK. Pekerja Sosial Konservasi. Ya, biasa aja, biasa aja, bukan yang itu. Emang kelihatan kan. Kontrol, tahan. Iya. Kadang malah kita belajar ke lapangan itu malah kita yang belajar. Ya betul, banyak hal yang saya rasakan seperti itu. Jadi justru kami yang di pusat itu yang dapat pelajaran yang luar biasa, yang berharga dari teman-teman di lapangan. Iya, iya Mbak, biasa sekali. Apa ya? Apa yang mau Ibu ceritain? Apa? Ya, terakhir ini Bu, ada pesan gitu atau motivasi ke teman-teman Manggala-Agni khususnya ini Bu, yang ini kan mulai masuk musim kemarau nih kalau Jambi ya Bu ya. Iya. Mulai tempur nih, bentar lagi menghadapi ya yang nggak kita inginkan datang itu nah Bu. Ada yang menyulut, apa yang Ibu pengen sampaikan gitu untuk menyulut semangat mereka? Sebetulnya bukan cuma untuk teman-teman Manggala-Agni ya, Iya, secara umum. Untuk seluruh pihak itu. Ya, bekerja itu harus dianggap sebagai suatu kehormatan. Kalau kehormatan kan harus kita junjung tinggi. Jadi bekerjanya harus baik, kinerjanya juga harus baik. Karena kalau sudah itu dilakukan, artinya kehormatan kita juga jadi baik kan? Jadi dijaga gitu ya Bu. Iya. Kalau memang satu saat kan manusiawi ya, dinamis. Kadang-kadang kita punya capek, kemudian bosen, males, ya nggak apa-apa. Manusiawi toh, tapi jangan kelamaan gitu loh. Istirahatnya jangan kelamaan gitu. Kemudian juga barangkali kita bisa bukan studi banding ya, studi banding tanda petik. Kita lihat kondisi, apalagi nih kalau pandemi gini kan banyak tuh teman-teman yang nggak bisa kerja ya, karena memang bidang kerjanya itu tidak memungkinkan mendapatkan penghasilan bulanan secara tepat. Terpaksa berhenti kan, tapi kan kita masih nih punya penghasilan bulanan. Walaupun teman-teman Manggala-Agni memang sejak awal pandemi kita mohonkan dengan sangat tetap bekerja dengan baik. Kalau kita kan work from home ya, tapi teman-teman Manggala-Agni kan kemarin kita mintakan supaya tetap siaga karena kita tidak ingin COVID-19 ini duet maut dengan karhutla seperti itu. Dan alhamdulillah yang dikhawatirkan itu tidak terjadi kan? Seperti itu. Saya terima kasih kepada teman-teman Manggala-Agni atas semangatnya, konsistensi bekerjanya, kerelaannya untuk menjadi bagian yang sangat penting dari upaya pengendalian kebakaran hutan. Di sisi lain kita harus syukurin ya Bu ya. Iya. Walaupun kondisi seperti ini kita masih tetap ada pemasukan, tapi di sisi lain kita juga harus tetap semangat untuk menjaga langit bebas asap seperti itu ya Bu ya. Oke teman-teman. Saya nutupnya pakai pantun. Boleh Ibu mau pantun silakan. Ibu boleh nyiapin ya Bu ya. Karena alumni Pekanbaru. Oh iya. Biasanya pantun Melayu nih. Bu silakan Bu mau pantun? Pantun nggak Ri? Pantun nggak aja dong pantun gitu. Iya harusnya berbalas ya. Iya. Dibalas oleh Ibu dan dibalas Ibu sendiri. Dibalas Ibu sendiri nggak ya? Iya Bu, pantun Bu. Tetes hujan membawa gempita. Waduh, asik gitu dong. Turun ke bumi, meresap
Mari tingkatkan kualitas kinerja kita, wujudkan langit biru tanpa kabut asap. Luar biasa. Belum selesai. Belum. Tahan. Di langit terbang layang-layang, Iya. hutan gambut dalam pandangan. Teman-teman Manggalaagniku tersayang, kami doakan selalu dalam perlindungan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Benar sekali teman-teman. Vivi kasih sedikit statement closing gue kan. Sebenarnya upaya pencegahan ini nggak hanya bisa dilakukan oleh Manggalaagni ataupun stakeholders seperti itu ya. Hal-hal kecil, simple pun sebenarnya bisa kita lakukan. Ngomong kecilnya jangan sambil ngelirik saya dong, Enggak, Mbak. kecil ini. Ya seperti kalau anak zaman sekarang punya Instagram gitu ya, share peringatan dini terkait kebakaran hutan, lahan seperti itu kan, lewat Instagram atau melalui kerabat-kerabat terdekat seperti itu. Salah satunya dengan membagikan informasi kita ngobrol ini ya Bu ya. Boleh. Bisa kita bagikan ke teman-teman terdekat kita seperti itu. Atau teman-teman di kampung gitu kan, daripada nonton yang enggak gitu kan. Mending kita membagikan sesuatu yang bermanfaat seperti itu. Baik Bu Anis, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan untuk kita. Semoga apa yang kita obrolkan ini bermanfaat untuk semuanya seperti itu. Guys, tetap pantengin channel YouTube kita karena bakal banyak lagi tamu-tamu yang hadir di Provinsi Jambi ini, yang kita bakal seru lagi ngobrol-ngobrol tentang hal-hal yang sedang hot. Kan ya? Apa sih? Oke guys, dadah, see you. Bye.